Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hidayana Asna dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai bahan kimia yang bersifat korosif. Di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Hidayana Asna, Noviasari dan juga Muhammad Hafi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi dari bahan yang bersifat korosif. Bahan kimia yang bersifat korosif adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan terjadinya pelapukan atau kerusakan pada bahan lainnya. Bahan kimia korosif juga dapat menyebabkan kerusakan pada mata, pengelupasan pada kulit, dan juga bahan atau tubuh lainnya yang terkena bahan kimia tersebut. Nah, contoh daripada bahan-bahan kimia yang bersifat korosif itu ada 3. Yang pertama, bahan yang berwujud cair. Yang kedua, bahan yang berwujud padat. Dan yang ketiga adalah bahan yang berwujud gas. Baik, yang pertama dulu yaitu bahan yang berwujud cair. Itu contohnya adalah asam nitrat. Yang kedua, bahan yang berwujud padat. Contohnya adalah asam asetat. Dan yang ketiga adalah bahan yang berwujud gas. Contohnya adalah amoniak. Nah, biasanya bahan kimia korosif yang berwujud gas ini baunya sangat khas dan mudah dikenali. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana cara penyimpanan bahan korosif, kemudian bagaimana resikonya jika terpapar dan apa solusinya menggunakan bahan tersebut dengan aman. Akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Hafi dan juga Novia Sari. Kemudian, bagaimana cara penyimpanan bahan yang bersifat korosif? Bahan yang bersifat korosif hendaknya disimpan dalam ruangan yang tertutup yang terhindar dari kontak langsung dengan udara bebas. Jika bahan kimia tersebut ditempatkan dalam suatu wadah, maka wadah yang dipilih jangan yang terbuat dari logam, karena logam dapat mempercepat reaksi oksidasi. Di sini Ulan Muhammad Hafi ingin menjelaskan bagaimana risiko supaya tidak terpapar bahan korosif. Itu ada 3 cara. Yang pertama, terpapar dari bahan mata, yaitu mata yang terkena bahan korosif berbahaya diperlukan untuk segera melakukan pembiasan air mengalir selama 15-20 menit. Tidak semua bahan kimia memiliki efek yang sama pada mata. Beberapa bahan kimia tidak menimbulkan iritasi, namun beberapa bahan kimia lain dapat menimbulkan cedera parah. Berikut periode waktu yang diperlukan untuk membilas mata dengan air. Yang pertama itu 5 menit untuk bahan kimia non-iritan atau iritan sedang. Yang kedua 15-20 menit untuk bahan kimia iritan sedang hingga iritan berat dan bahan kimia yang dapat menyebabkan toksis jika terserap pada kulit. Yang ketiga itu 30 menit untuk bahan kimia bersifat korosif. Yang keempat 60 menit untuk basa atau kuat seperti natrium, kalium atau kalsium hidroksida. Jadi pembiasan air perlu segera dilakukan setelah bahan kimia mengenai mata atau kulit. Jika kondisi yang terjadi parah, maka memerlukan perawatan darurat di rumah sakit terlebih. Jika seluruh pernafasan terganggu, jika diperlukan pembiasan dengan air harus terus dilakukan selama perjalanan menuju rumah sakit. Yang kedua itu mengatasi terpapar dari kulit, itu ketika terjadi pemerapan bahan kimia melalui udara, maka perlu dengan segera untuk menghirup udara segar yang memiliki kandungan oksigen tinggi. Direkomendasikan untuk dapat menghirup oksigen menggunakan tabung oksigen darurat dan melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Hal ini bertujuan agar dapat dilakukan perawatan dan pemeriksaan yang lebih teliti. Itu terdapat dari bahan pencernaan, di mana muntah tidak bisa menjadi selalu pertolongan pertama ketika bahan kimia ditelan secara sengaja atau tidak sengaja. Berikut beberapa alasan mengapa muntah tidak dapat menjadi pertolongan pertama jika menelan bahan kimia. Yang pertama itu jumlah bahan kimia yang tertelan oleh orang dewasa memiliki jumlah yang kecil, yaitu sekitar 14-21 mili. Yang kedua, tidak ada bukti yang pasti jika memuntahkan bahan kimia yang tertelan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika mendiamkannya. Yang ketiga, memuntahkan bahan kimia dapat menimbulkan risiko yang lebih besar, terutama dalam kondisi darurat, misalnya seperti ketika muntah, kemudian mengalami tersedak dapat menyebabkan bahan kimia masuk ke dalam saluran nafas. Yang keempat yaitu perawatan medis di rumah sakit memerlukan jalan terbaik untuk mengenangi kejadian tertelannya bahan kimia karena dokter dan tenaga medis lainnya dapat memberikan tindakan terbaik.
Yaitu kita seringkali mendengarkan ketika menelan bahan kimia atau racun perlu segera mengkonsumsi susu untuk menurunkan racun. Namun menurut evaluasi dari The American Heart Association dan American Red Cross, bahwa seorang yang menelan bahan kimia atau racun tidak perlu mengkonsumsi apapun melalui mulut. Mempersiapkan penetralan racun merupakan upaya pertolongan pertama yang dapat dilakukan. Direkomendasikan pada klinik atau rumah sakit terdekat lingkungan kerja mengetahui bahan kimia yang digunakan agar dapat memiliki kebersihan menelan racun. Yang itu terpapar bahan kimia pada kulit. Yaitu pertolongan pertama jika terpapar bahan kimia pada kulit dapat dilakukan berdasarkan kondisi iritasi dan jenis bahan kimia. Berikut beberapa upaya untuk pertolongan pertama pada kulit. Jika terjadi iritasi pada kulit akibat perpaparan bahan kimia, maka dapat dibersihkan dengan lembut. Kedua, jika bahan kimia mengenai kulit berbentuk padat, maka perlu membilas menggunakan air kulit yang bersih. Jika bahan kimia berbentuk cair dan dapat menembuskan pakaian, maka perlu segera melepaskan pakaian dan membilas tubuh dengan menggunakan air. Segera dapatkan perawatan medis di rumah sakit. Yang ketiga, jika terjadi radang dingin akibat bahan kimia, maka perlu segera mendapatkan perawatan medis dan sangat tidak memperbolehkan untuk menggosok atau menyiram dengan air untuk mencegah terjadinya kerusakan. Dengan yang lain, maka tidak diperbolehkan untuk melepas pakaian. Itulah dari saya. Selanjutnya, bagaimana solusi menggunakan bahan yang bersifat korosif? Agar bisa bekerja dengan aman dan terhindar dari bahan kimia yang berbahan korosif, yaitu dengan cara kita menggunakan APD, face shield, sarung tangan, yaitu untuk mencegah kontak secara langsung dengan bahan yang bersifat korosif. Cara penanganan jika bersentuhan dengan kulit, yaitu bagian kulit yang terkena zat korosif, segera dicuci dengan air dan juga sabun. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang penjelasan bahan yang bersifat korosif. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.